Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Adinda Safana Dilaziani dengan NIM 235144034, kelas 3B Prodi Keuangan Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Analisis Kuantitatif Bisnis Syariah. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana menganalisis data panel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki dua dimensi, yaitu waktu atau time series dan individu atau cross-section secara bersamaan. Artinya, data panel menggabungkan informasi dari beberapa entitas seperti perusahaan, provinsi, atau negara yang diamati selama beberapa periode waktu. Konsep dasar dari data cross-section yaitu hanya melihat banyak objek pada satu waktu tertentu. Contohnya, kinerja keuangan 10 bank pada tahun 2023. Sedangkan konsep dasar data time series yaitu hanya melihat satu objek selama beberapa periode waktu. Contohnya, kinerja Bank Syariah Indonesia dari 2015 sampai 2023. Lalu, konsep dasar data panel yaitu menggabungkan keduanya. Contohnya, kinerja 10 bank selama 2015 sampai 2023. Selanjutnya, tujuan dari analisis regresi data panel adalah mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan variasi antar individu dan antar waktu. Lalu, memberikan hasil yang lebih akurat dan informatif karena data panel memuat dimensi waktu dan individu sekaligus. Kemudian, model dalam regresi data panel ada tiga pendekatan utama yang digunakan. Yang pertama ada Common Effect Model atau CEM, yaitu menganggap semua data itu homogen tanpa membedakan antar individu atau waktu. Model ini cocok bila tidak ada perbedaan signifikan antar entitas. Lalu model yang kedua ada Fixed Effect Model atau FEM. Model ini menganggap tiap individu memiliki karakteristik khusus yang bisa memengaruhi hasil, namun tetap konstan selama waktu pengamatan. Biasanya digunakan jika faktor individual tidak bisa diobservasi tapi dianggap penting. Lalu model yang terakhir ada Random Effect Model atau RAM. Model ini menganggap perbedaan antar individu bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel independen. Model ini cocok bila entitas dianggap sampel acak dari populasi besar. Sebelum kita menentukan model regresi panel, kita akan melakukan uji pemilihan model. Ada 3 uji. Uji yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow ini membandingkan model CEM dengan FEM. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka model CEM yang dipilih. Sebaliknya, jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka model FEM yang dipilih. Nah, selanjutnya ada jika model FEM yang dipilih, maka kita melakukan uji Hausman. Nah, uji Hausman ini membandingkan uji FEM dengan model RAM. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka model RAM yang dipilih. Sebaliknya, jika probabilitasnya kurang dari 0,05, maka model FEM yang dipilih. Lalu, jika jika probabilitasnya lebih dari 0,05 antara CEM dan RAM yang dipilih, nah maka kita melakukan uji LM atau Lagrange multiplier. Nah, uji LM ini membandingkan antara CEM dengan RAM. Jika probabilitasnya lebih dari 0,05, maka model CEM yang dipilih. Sebaliknya, jika probabilitas kurang dari 0,05, maka model RAM yang dipilih. Lalu, keunggulan dari analisis data panel ini adalah lebih informatif dan bervariasi dibandingkan data cross-section atau time series tunggal, dapat mengurangi bias karena memperhitungkan
perbedaan individu dan waktu, yang terakhir meningkatkan efisiensi estimasi parameter. Nah, lanjut kita ke tutorialnya. Di sini saya sudah menyiapkan data panel yang berisikan 6 perusahaan, 1Y dan 3X. Kita buka eViews, lalu kita ke File, New, Work File. Di sini kita ganti work file structure type-nya ke balance sheet panel. Frekuensinya tetap di annual. Start date-nya karena tadi kita memulai dari 2010, kita isi 2010. Lalu end date-nya 2014. Number of cross section ini adalah berapa banyaknya perusahaan. Tadi kita ada 6 perusahaan. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan datanya ke eViews. Kita klik Quick Empty Group Edit Series. Kita buka. Lalu kita ke Excel-nya. Kita copy dari Y sampai X3-nya. Kita copy ke eViews, di sini kita paste. Lalu ini kita ganti Y, rename yes, ini kita ganti X1. Yes. Di sini kita ganti X2. Lalu di sini kita ganti X3. Ya. Nah, selanjutnya ini kita minimize, kita akan melakukan uji untuk menentukan modelnya. Nah, kita akan melakukan yang pertama adalah uji Chow. Gimana caranya? Kita ke Quick, Estimate Equation, kita ketik Y, spasi C, spasi X1, spasi X2, spasi X3. C di sini adalah konstanta. Lalu ke panel option, cross section kita ganti jadi fixed. Lalu OK. Nah, di sini view fixed or random effect testing, kita redundant fixed effect. Nah, ini hasil yang kita lihat adalah yang ini. Ini bisa kita copy OK ke Word. Nah, di sini sudah saya copy dan hasilnya seperti ini. Yang kita lihat adalah probabilitas dari cross section chi-square. Nah, karena di sini menunjukkan angka 0,0000, nah, di mana itu adalah kurang dari 0,05, maka uji FEM yang akan kita pilih. Selanjutnya kita akan melakukan uji Hausman untuk membandingkan uji FEM dan REM. Kita kembali ke eViews, kita Quick Estimate Equation, sama seperti tadi, Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Lalu panel optionnya yang cross section kita ubah menjadi random. Oke. Ini delete yes. Lalu kita ke view, fix or random effect testing, kita pilih yang Hausman test. Nah, ini juga sama, hasil yang kita lihat adalah yang sebelah sini. Kita kopikan, oke, ke Word. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Yang kita baca probabilitasnya, karena di sini menunjukkan angka 0,0027, di mana itu kurang dari 0,05, maka model FEM adalah model yang terbaik yang bisa kita pilih. Nah, sebelum kita melakukan uji FEM, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan uji LM. Kita ke Quick Estimate Equation, Y spasi C spasi X1 spasi X2 spasi X3. Lalu kita panel optionnya tidak perlu diubah, tetap non. Lalu OK.
delete yes, kita ke view, fix or random effect testing, kita pilih yang tengah. Nah, kita lihat dari hasil yang ini, jika kurang dari 0,05 maka uji rem yang kita pilih, jika lebih dari 0,05 kita pilih yang CHAM. Karena kita menggunakan model FEM, maka kita tidak perlu melakukan uji LM. Nah, untuk melakukan analisisnya, kita ke estimate equation, ketik lagi Y, C, X1, X2, X3, panel optionnya kita ubah menjadi, yang cross sectionnya kita ubah menjadi fix, lalu oke, delete yes. Nah, ini adalah hasil yang akan kita baca. Ini kita kopikan lagi ke Word. Untuk hasilnya seperti ini. Yang pertama kita baca adalah tabel yang ini dengan hasil seperti ini. Untuk variabel C dengan koefisien 0,399334 dan probabilitas 0,0033, maka interpretasinya adalah ketika semua variabel independen bernilai 0, nah maka nilai variabel dependennya diperkirakan sebesar 0,399334. Secara statistik ini signifikan pada alfa 5%. Lalu untuk variabel X1 dengan koefisien minus 0,745187 dan probabilitas 0,0294, maka X1 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Y. Artinya, setiap kenaikan 1 unit X1 akan menurunkan Y sebesar 0,745187 unit dengan asumsi variabel lain konstan. Selanjutnya, untuk variabel X2, koefisien minus 0,157247 dan probabilitas 0,1827, maka X2 berpengaruh negatif terhadap Y, namun tidak signifikan secara statistik sehingga pengaruhnya belum cukup kuat untuk disimpulkan. Kenapa tidak signifikan? Karena ini lebih dari 0,05. Lalu yang terakhir untuk variabel X3 dengan koefisien 0,101317 dan probabilitas 0,3431, maka X3 berpengaruh positif terhadap Y tetapi tidak signifikan. Artinya belum ada bukti kuat bahwa X3 memengaruhi Y secara nyata. Selanjutnya di sini ada persamaan regresi. Caranya yaitu kita ke view representations. Nah, ini adalah persamaan regresinya. Bisa kita copy langsung ke Word. Nah, lalu kita baca uji signifikansi simultan atau uji F-nya. Bagian ini menilai apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan memengaruhi variabel dependen. Kita baca dari hasil tadi, dari F statistik dan probabilitas F statistiknya. Nah, F statistiknya yaitu 20,79858 dengan probabilitas F statistiknya 0,00000, maka model ini signifikan secara simultan atau keseluruhan variabel X berpengaruh terhadap Y. Lalu kita baca koefisien determinasi atau R kuadrat. Koefisien determinasi ini menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel pada variabel dependen. Nah, kita baca dari R squared dan adjusted R squared.
R squared-nya itu 0,8879, di mana 88,79% variasi Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, dan X3. Lalu adjusted R squared-nya itu 0,8452. Setelah disesuaikan, ini tuh masih sangat tinggi, sebanyak 84,52%, dan ini tuh menunjukkan model FEM ini cukup baik. Sekian video dari saya, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.